"Maaf, kamu siapa?" tanya perempuan itu sambil menatap Yoga bingung. Tadi saat sedang membantu sang ibu menyiangi sayuran di dapur untuk menyiapkan makan siang, tiba-tiba saja kepala perempuan itu sakit lagi, sehingga sang ibu buru-buru membawanya ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan. Tapi setelah selesai periksa dan baru saja turun ke lobi, dia malah berpapasan dengan pemuda yang, dia ingat. Pemuda itu adalah orang yang tempo hari sempat bertuburukan dengannya di jalan. Hanya saja, bagaimana bisa pemuda itu mengetahui namanya? Padahal kemarin mereka tak berkenalan. Bahkan perempuan itu buru-buru pergi karena memang takut telat pulang, dan membuat sang ibu khawatir sebab dia tak izin dulu saat pergi dari rumah untuk berkeliling. "Aku Yoga, Kak, adiknya Bang Raffi," ucap Yoga mencoba mengingatkan perempuan di hadapannya. "Yoga? Bang Raffi?" Perempuan itu mengernyitkan mata. "Siapa lagi Bang Raffi? Aku bahkan gak kenal sama kamu." Yoga menggelengkan kepalanya, merasa tak percaya dengan apa yang diucapkan perempuan itu. Bagaimana bisa Cika tak kenal dengan dirinya dan Araf? "Kamu beneran Cika kan?" tanya Yoga memastikan. Perempuan itu mengangguk. "Iya, aku Cika." "Apa kita saling kenal?" tanya Cika kemudian. "Ya kenal dong Kak, kenal banget malah. Kakak itu kan pacarnya Bang Raffi, calon kakak iparku," jawab Yoga menggebu-gebu. Mendengar itu sontak membuat mata Cika terbelalak. Dia tak pernah mendengar ibunya mengatakan kalau dia punya pacar atau calon suami. Malahan ibunya bilang Cika tak pernah pacaran sama sekali. "Maksud kamu apa? Pacarnya siapa?" "Aku gak pernah pacaran sama laki-laki yang kamu sebut itu." Hahaha, Yoga langsung tertawa. "Pasti Kak Cika bercanda kan?" ucap Yoga yang lebih kepada menggoda pacar atau mungkin mantan pacar sang kakak daripada bertanya. Cika menggeleng, ingin mengklarifikasi kalau dia tidak sedang bercanda. Dia memang tak merasa pacaran dengan orang bernama Bang Raffi itu. Kenal saja tidak. Tapi belum juga Cika menanggapi, Yoga sudah kembali buka suara. "Oh iya, Kak Cika sekarang tinggal di mana?" tanya Yoga penasaran. Karena tak menyangka kalau akan bertemu dengan Cika di Bandung. Padahal selama ini Araf sudah keliling Semarang untuk menemukan perempuan itu. "Kenapa memangnya?" Cika balik bertanya. "Aku pengen tahu aja kakak tinggal di mana. Karena selama ini Bang Raffi sering cari kakak, dan pasti dia bakalan senang pas tahu kalau Kak Cika." Yoga mengantung ucapannya karena merasa tak enak. Jika mengatakan kalau selama ini semua anggota keluarganya kecuali Araf menganggapnya sudah meninggal. "Kalau aku kenapa?" tanya Cika penasaran. "Kalau ternyata Kak Cika tinggal di Bandung," jawab Yoga sambil tersenyum lebar. "Aku kira Kak Cika masih tinggal di Semarang. Pantas aja susah cari kakak." Cika diam mencerna setiap ucapan Yoga, lalu menghubungkan dengan ayahnya yang memang asli orang Semarang. Jadi ada kemungkinan sebelumnya dia pernah tinggal di Semarang. Dan di sanalah dia berkenalan dengan Yoga dan juga Bang Raffi, lelaki yang katanya merupakan pacar Cika. "Jadi sekarang Kak Cika tinggal di mana?" Yoga mengulang ucapannya. "Aku mau main ke sana kapan-kapan sama Bang Raffi. Bang Raffi pasti senang karena bisa ketemu sama Kak Cika lagi. Dan setelah itu Bang Raffi pasti bakal menceraikan Nai. Terus Nai balikan sama gue," lanjut Yoga dalam hati. Mendengar ucapan Yoga barusan, Cika sedikit penasaran dengan orang yang bernama Bang Raffi itu. Pacarnya? Benarkah? Apa jangan-jangan Raffi itu laki-laki yang sering muncul di mimpiku? Apa selama ini papa dan mama menutupi sesuatu dari aku? Batin Cika menebak-nebak. Merasa perlu membuktikan sendiri apakah tebakannya benar atau tidak. Cika pun memikirkan apakah dia harus memberikan alamat tempat tinggalnya kepada pemuda di hadapannya ini atau tidak. Apalagi ibunya sudah berpesan agar Cika tidak mengobrol apalagi memberi alamat kepada orang yang asing. Hanya saja, Cika merasa jika Yoga bukanlah orang asing. Dia yakin kalau dulu sebelum kecelakaan dan hilang ingatan dia memang mengenal pemuda itu. Walaupun dia tidak bisa mengingat apa-apa tentang masa lalunya, termasuk tentang Yoga. Setelah memantapkan hati, Cika menghembuskan nafas kuat-kuat. Dia sudah memutuskan untuk memberitahukan alamatnya kepada Yoga. "Aku tinggal di..." Cika menoleh dan mendapati sang ibu yang baru keluar dari lift melangkah terburu-buru menghampirinya.
Mama kan udah bilang jangan main pergi gitu aja tanpa mama, ucap sang ibu sambil melirik tajam pada Yoga. Maaf ma, habisnya mama tadi ngobrol lama banget sama teman mama itu. Makanya aku turun duluan, jawab Cika tak enak hati. Ya sudah, ayo kita pulang sekarang. Sang ibu lalu menarik tangan Cika dan membawa putrinya itu untuk buru-buru meninggalkan lobi. Tapi dengan cepat Yoga berdiri di depan mereka, menghadang jalan ibu dan anak itu. Tunggu sebentar tante, cegah Yoga. Ada apa sih? Tanya ibu Cika ketus. Ini aku Yoga, tante masih ingat aku kan? Aku adiknya Bang Raffi. Saya nggak kenal kamu. Ibu Cika kembali menarik tangan Cika, tapi Yoga masih mengekori langkah mereka. Dia bahkan berjalan mundur di depan Cika dan ibunya yang masih terus melangkah menuju pintu keluar. Masa tante nggak ingat aku sih? Padahal aku sering ikut Bang Raffi ngapel. Tolong ya jangan ikuti kami. Saya nggak kenal kamu sama sekali. Jadi berhenti ganggu kami atau saya akan laporkan kamu ke polisi. Tegas perempuan parubaya itu. Lalu dia membawa Cika berjalan cepat meninggalkan Yoga. Sekali lagi dia melemparkan tatapan tidak suka saat melewati Yoga. Tentu saja perempuan parubaya itu mengenal Yoga, anak dari keluarga Hermawan yang sangat dibencinya. Orang yang bertanggung jawab penuh atas apa yang menimpa putrinya sekarang. Mama kan udah bilang jangan bicara sama orang asing nak, ucap sang ibu saat mereka sudah masuk ke mobil. Tapi kayaknya dia kenal sama Cika. Dia bilang dia itu adiknya pacar Cika, jawab Cika meluruskan. Pacar apaan sih? Kamu itu nggak pernah pacaran nak, sangkal sang ibu. Kalau kamu punya pacar, pasti mama dan papa tahu. Tapi kami sama sekali nggak tahu. Selama kamu koma dan dirawat di rumah sakit, nggak ada laki-laki yang datang menjenguk kamu. Ibu Cika terus nyerocos. Dia khawatir jika Cika percaya dengan apa yang diucapkan Yoga. Apalagi jika Cika sampai mengingat Araf. Dia khawatir jika putrinya ini sampai kenapa-napa seperti 2 tahun yang lalu. Sudah cukup dia hampir kehilangan Cika. Dan dia tidak mau jika sampai hal ini terulang kembali. Karena itulah mereka sekeluarga pindah ke Bandung untuk menghindari keluarga Hermawan. Tapi siapa sangka jika mereka malah bertemu dengan anak bungsu Hermawan itu di sini. Dan mulai sekarang kamu jauhin laki-laki tadi. Mama rasa dia bukan orang baik. Dia pasti sengaja dekatin kamu karena ada maksud tertentu. Mungkin dia udah tahu kalau kamu amnesia. Makanya dia ngarang-ngarang cerita biar kamu percaya dan masuk jebakan dia. Pokoknya mama gak suka sama laki-laki itu. Jadi sebaiknya kalau ketemu dia lagi, kamu langsung menghindar. Jangan mau bicara apalagi percaya sama apapun ucapan dia. Mendengar ceramah sang ibu, Cika hanya mengangguk. Mungkin apa yang dikatakan ibunya ada benarnya juga. Iya mah, Cika minta maaf ya, ucap Cika pelan. Sang ibu lalu memeluk Cika. Gak apa-apa sayang, maafin mama juga udah bicara keras barusan sama kamu. Mama cuma khawatir sama Cika. Mama takut kamu dijahatin sama orang yang gak kenal. Lain kali kamu harus lebih hati-hati. Cika mengangguk sambil membalas pelukan ibunya. Mama tenang aja, aku bakal lebih hati-hati lagi ke depannya kalau ketemu sama orang asing. Sementara itu, Yoga yang masih di lobi rumah sakit mencoba menghubungi Araf. Dia ingin memberitahukan soal keberadaan kekasih sang kakak yang ternyata masih hidup. Tapi walau sudah berusaha menghubungi Araf berkali-kali, lelaki itu tetap saja tidak mengangkat panggilan dari Yoga. Dan bodohnya, dia tadi tak sempat mengambil foto Cika untuk menunjukkan bukti pada sang kakak. Mana sih Bang Raffi? Kenapa dia nggak angkat telepon gue? Tanya Yoga yang geram karena kakaknya itu sulit sekali dihubungi. Jangan-jangan dia lagi asik-asikan sama Nay. Yoga mengepalkan tangannya memikirkan kemungkinan satu itu. Apalagi saat mengingat Araf yang waktu itu sok-sokan bersikap mesra kepada Nay. Dan dengan lancangnya memeluk pacar Yoga itu di depan matanya sendiri. Akhirnya Yoga memutuskan untuk pergi ke rumah Araf. Melupakan tujuannya datang ke rumah sakit. Bahkan perutnya yang semula terasa melilit seolah sudah sembuh. Dia tak bisa lebih lama membiarkan Nay menjadi istri Araf. Di rumahnya, Araf sedang sibuk menyiapkan makan siang saat Yoga menghubunginya. Makanya dia tidak tahu jika adiknya itu menelepon sampai berkali-kali. Kebetulan ponselnya juga sedang dalam mode silent.
Sejak setengah jam lalu, Araf memang sibuk berkutat dengan bahan-bahan makanan dan peralatan masak. Sejak ngambek sepulang dari tempat futsal tadi, Nay sama sekali tak mau keluar kamar. Padahal Araf sudah berusaha membujuk gadis itu. Bahkan mengajak Nay untuk pergi beli es krim kesukaan Nay. Tapi boro-boro mau keluar. Menyahuti panggilannya saja tidak. Nay sepertinya sedang mogok bicara. Tapi Araf yakin kalau ngambeknya Nay tidak akan bertahan lama. Apalagi gadis itu juga belum makan siang. Jadi pasti Nay bakal keluar kalau sudah lapar. Itu kenapa Araf sengaja masak agar Nay berhenti ngambek lagi. Biasanya makanan selalu ampuh untuk membuat mood Nay membaik. Tapi saat ia menumis capcay, tiba-tiba saja Araf mendengar suara ketukan pintu. Tok tok tok. Araf mengecilkan api kompornya saat suara ketukan itu terdengar tanpa jeda. Entah siapa yang datang siang-siang begini, dan ada keperluan mendesak apa sampai harus menggedor pintu rumahnya segala. Ceklek. Araf memutar kunci dan membuka pintu. Lalu keningnya mengernyit saat mendapati tamunya siang ini ternyata Yoga. "Mau apa kamu kesini?" tanya Araf ketus. "Bang, Kak Cika masih hidup, Bang," ucap Yoga to the point. Araf membelalakkan mata. Hahaha, Araf tertawa mendengar apa yang dikatakan oleh Yoga. Siang begini adiknya datang ke rumahnya hanya untuk mengatakan sebuah lelucon, bahwa kekasih Araf yang menghilang selama 2 tahun ini ternyata masih hidup. Benar-benar tidak masuk akal. Tapi melihat Araf tertawa begitu membuat Yoga mengepalkan kedua tangannya. "Aku serius, Bang, Kak Cika masih hidup. Aku lihat sendiri tadi Kak Cika ada di rumah sakit bareng Tante Maya," tegas Yoga. "Sudah selesai?" tanya Araf yang menatap sinis pada sang adik. "Kalau sudah, sebaiknya kamu pulang sekarang." Yoga mendengus kesal. "Abang gak percaya sama ucapanku?" "Ya enggak lah, kamu pikir abang bakal percaya dengan cerita karangan kamu itu? Abang yakin kamu sengaja kasih info hoax untuk menghancurkan pernikahan abang dan Nay, dengan beranggapan kalau abang akan ninggalin Nay karena percaya jika masih hidup. Kamu jangan berharap berlebihan, Kak. Karena sampai kapanpun abang gak akan pernah menceraikan Nay. Dan abang pastiin kamu gak akan pernah bisa merebut Nay dari abang. Karena Nay selamanya akan jadi istri abang." Kali ini Yoga yang tersenyum sinis mendengar ucapan Araf. Bukannya selama ini Bang Araf yakin kalau Kak Cika masih hidup. Harusnya abang senang kan kalau ternyata dugaan Bang Raffi selama ini benar. Tapi kenapa sekarang abang malah kelihatan berharap kalau Kak Cika itu sudah mati? Sampai nuduh aku yang macam-macam, sindir Yoga. Araf sedikit tersentil dengan kata-kata Yoga barusan. Tapi dia masih tak percaya dengan pengakuan Yoga yang mengatakan kalau pemuda itu habis bertemu dengan Cika di sebuah rumah sakit. Apalagi sejak Yoga tahu Araf menikah dengan Nay, adiknya itu dengan terang-terangan menyatakan ketidaksukaannya. Belum lagi Yoga yang pindah ke Bandung dan bersekolah di sekolahan yang sama dengan Nay, juga Yoga yang berusaha mendekati Nay saat di sekolah. Semua bukti itu sudah cukup membuat Araf yakin kalau Yoga masih tidak menyerah untuk merebut Nay darinya. Dan mungkin saking putus asanya pemuda itu, Yoga akhirnya membuat pengakuan yang dia kira akan dipercayai oleh Araf. "Terserah kamu mau bilang apa, tapi abang tegasin sekali lagi. Berhenti ganggu Nay kalau kamu gak mau persaudaraan kita hancur," tegas Araf disertai ancaman. Kali ini dengan lebih serius. "Dan sebaiknya kamu pulang sekarang, karena abang gak mau dengar apapun lagi kebohongan dari kamu." Setelah mengatakan itu, Araf langsung menutup pintu dengan kencang tepat di depan wajah Yoga. Brak, tok tok tok. "Bang, apa yang aku bilang itu beneran, Bang. Abang bakal nyesel kalau gak percaya sama aku," teriak Yoga sambil menggedor pintu. Araf mengabaikannya dan memilih kembali ke dapur untuk melanjutkan aktivitas memasaknya tadi. Tapi sebelum sampai di dapur, langkahnya terhenti saat Araf melihat sosok yang sejak tadi sangat dikhawatirkannya turun di saat yang tidak tepat. "Itu siapa sih, Pak?" tanya Nay sambil menatap ke arah pintu yang sudah berhenti digedor Yoga. "Sepertinya pemuda itu sudah pergi. Cuma debt collector," jawab Araf asal.
Sayangnya mendengar kata debt collector membuat Nay buru-buru menuruni sisa anak tangga dan menghampiri Araf dengan panik. Walau dia sendiri tidak paham dengan sistem utang piutang seperti ini, karena orang tua Nay memang tidak pernah berhutang, kecuali di warung Mbak Darmi. Itu juga langsung dibayar setelah ayah dan ibunya punya uang. Pak Araf punya hutang. Berapa banyak, Pak? Ingat loh, Pak, nggak baik ngutang-ngutang riba. Apalagi sampai gak dibayar dan bikin yang nagih ngamuk-ngamuk gitu, ucap Nay menasehati. Tapi Araf dengan santainya menggedikkan bahu dan berjalan melewati Nay. Makanya jangan dibuka pintunya. Takutnya nanti dia masih di luar terus kamu diculik buat jaminan biar saya bayar hutang, ucap Araf. Nay bergidik ngeri dan mengekori langkah Araf yang berjalan menuju dapur. Membuat Araf menyunggingkan senyum tipis karena sepertinya Nay lupa kalau tadi habis ngambek. Kenapa aku yang diculik? Kan yang punya hutang itu bapak. Tanya Nay yang masih takut. Karena kamu itu istri saya, dan waktu saya pinjam duit ke mereka, saya jadiin kamu jaminannya. Dan katanya kalau saya nggak bayar hutang tepat waktu, kamu bakal dijual. Nay merapatkan tubuhnya pada Araf, berusaha bersembunyi di balik tubuh suaminya itu sambil melirik ngeri ke arah pintu depan. Kok bapak tega sih sama aku? Jangan-jangan aku dinikahin buat jadi jaminan hutang ya? Bukan karena bapak nggak mau dijodohin sama si kereta-kereta itu. Araf berusaha menahan tawa karena Nay yang percaya-percaya saja dengan ucapannya itu. Lagi pula, mana mau bank atau perusahaan meminjam uang menerima manusia sebagai jaminan. Mulai sekarang kamu harus hati-hati kalau keluar. Jangan pergi sendirian tanpa saya, ucap Araf yang sengaja menakut-nakuti Nay sambil melanjutkan masaknya. Kok aku yang harus hati-hati sih? Harusnya Pak Araf tuh yang bayar hutang, biar mereka nggak ngapa-ngapain aku. Katanya aku ini istri bapak. Omel Nay yang masih mengekori setiap gerakan Araf. Takut jika dia tidak selamat jika jauh-jauh dari lelaki itu. Tadinya saya mau bayar hutangnya sekarang, tapi batal. Soalnya kamu ngambek dan gak mau ngomong sama saya. Jadi saya rasa lebih baik saya gak usah bayar hutang, biar mereka bisa bawa kamu. Saya capek harus ngurusin istri yang suka ngambek. Nay langsung cemberut mendengar ucapan Araf. Kalau aku gak ngambek lagi, bapak bakal bayar hutangnya. Araf mengangguk singkat. Ya udah, aku udah gak ngambek deh, ucap Nay akhirnya. Bener. Iya, aku gak ngambek lagi walaupun bapak yang salah. Karena udah bohong sama aku, jawab Nay sekalian menyindir. Araf tersenyum mendengar jawaban Nay, lalu menyuruh gadis itu untuk duduk di meja makan. Pak Araf yang masak semua ini? Tanya Nay saat menyadari kalau di meja makan sudah terhidang banyak makanan. Kamu pikir siapa yang masak? Kamu kan dari tadi di kamar aja, gak mau keluar. Nay berdecak, menyadari Araf sedang menyindirnya. Dasar gak ikhlas. Kalau nggak ikhlas, saya nggak bakalan masak. Iya, makasih, Pak. Pak suamiku yang baik banget. Puji Nay berlebihan. Tapi Araf yang baru meletakkan sepiring capcay yang baru dimasaknya ke atas meja makan menatap Nay. Perasaan mendadak jadi nano-nano mendengar panggilan dari Nay barusan. Suami, Pak suamiku. Kamu panggil saya barusan apa? Tanya Araf. Aku panggil apa? Nay balik bertanya, pura-pura amnesia. Yang tadi itu, Pak apa? Pak Kodok Saraf. Twing. Araf menempeleng kepala Nay. Geregetan dengan istrinya itu yang bukannya mengulang panggilan sebelumnya tapi malah mengatainya. Sementara Nay hanya cengengesan dan mulai makan. Malam hari, selesai memeriksa tugas murid-murid, Araf langsung bangkit dari duduknya dan merebahkan diri di atas ranjang, bersiap untuk tidur. Tapi baru saja memejamkan mata, tiba-tiba saja dia kembali teringat dengan ucapan Yoga. Apa jangan-jangan yang Yoga bilang siang tadi itu benar? Kalau ternyata Cika masih hidup, tanya Araf kepada dirinya sendiri. Tapi kenapa Yoga yang ditemuin duluan? Kenapa dia nggak datang langsung nemuin gue seandainya benar Cika masih hidup dan ada di kota ini? Araf terus memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Seandainya benar jika Cika masih hidup dan ada di Bandung, apa yang harus dia lakukan? Menemui Yoga dan menanyakan keberadaan kekasihnya itu. Setelah itu apa? Araf mengusap wajahnya kasar.
bingung harus bertindak bagaimana. Padahal siang tadi dia merasa biasa-biasa saja ketika Yoga mengatakan soal Chika. Tapi malam ini kenangan kebersamaannya dengan Chika seakan bermunculan, membuat hatinya resah. Memang Araf tak pernah percaya kalau kekasihnya itu sudah meninggal. Hanya saja dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya saat mendengar kabar ini sekarang. Padahal seharusnya ini berita yang menggembirakan untuknya, karena ini merupakan kabar yang sangat Araf tunggu-tunggu sejak dulu. Tapi anehnya bukannya senang, Araf malah dilema. Bahkan lelaki itu sampai tidak bisa tidur dan tahu-tahu azan subuh sudah berkumandang. Araf memutuskan untuk bangkit dari ranjangnya, melakukan aktivitas pagi seperti biasanya. Setelah selesai, dia keluar dari kamar dan turun ke lantai 1. Dan saat melihatnya yang sedang menyiapkan sarapan untuk mereka, Araf tiba-tiba saja merasa dadanya sesak. Ada semacam perasaan bersalah pada gadis itu. "Hai Pak," sapa Nai dengan tangan yang memegang spatula. Saat ini Nai sedang memasak telur ceplok untuk isian roti lapis. Araf hanya tersenyum tipis lalu duduk di kursi meja makan. Nai sempat bingung melihat Araf yang tampak lesu. Menjawab sapaannya saja tidak. Tapi Nai tak mau ambil pusing. Dia melanjutkan masaknya, setelah itu membawa 2 tangkup roti isian buatannya ke meja. "Ini sebagai tanda terima kasih karena Bapak sudah ajak aku jalan-jalan semalam dan traktir aku beli es krim," ucap Nai sambil tersenyum lebar. Jawab Araf singkat. Nai mengernyitkan keningnya. "Kok cuma sih Pak?" "Terima kasih," ulang Araf dengan wajah datar. "Pak Araf kenapa sih? Lagi sakit gigi ya Pak? Tumben banget sih ngomongnya irit banget. Biasanya Bapak tuh kan cerewet, udah gitu galak lagi." Nai nyerocos, berharap Araf mau menjawab ucapannya. Tapi sayangnya Araf hanya diam saja sambil menyantap sandwich buatan Nai. Membuat Nai kesal karena Araf yang kemarin bersikap manis mendadak jadi seperti kulkas 100 pintu. Di sekolah, saat jam istirahat, Nai yang baru saja keluar dari kelas dan ingin ke kantin tiba-tiba saja dicegat oleh Yoga. Bahkan lelaki itu menarik paksa Nai untuk ke halaman belakang sekolah. "Ngapain sih, Kak? Kan aku udah bilang jangan gangguin aku lagi," ucap Nai sewot. Saat ini dia masih kesal dengan Araf yang mengabaikannya pagi tadi. Dan melihat Yoga membuat Nai ingin sekali mencakar-cakar muka mantannya itu untuk melampiaskan emosinya. "Aku mau ngomong sama kamu yang," jawab Yoga. Nai mendelik tajam. "Ingat ya Kak, jangan panggil-panggil aku yang laki. Kita itu udah putus. Putus. Nai mengeja kata putus sebelum mengungkapkannya penuh penekanan. Yoga menghembuskan nafas. Nai makin lama makin galak aja. Udah seperti cewek yang lagi PMS. "Kamu kok tega banget sih Nai? Bodoh amat." Nai sudah bersiap pergi, tapi Yoga buru-buru menahannya. "Kita belum selesai ngomong, Nai. Gak ada yang perlu diomongin lagi, Kak," tolak Nai sambil melepaskan tangan Yoga. "Ini tentang Chika, pacarnya Bang Raffi," teriak Yoga saat Nai tetap kekeh untuk pergi. Nai yang sudah menjauh 5 langkah meninggalkan Yoga langsung berhenti saat mendengar sang mantan menyebut nama Chika. "Apa maksud kamu?" tanya Nai yang sudah balik badan menatap Yoga dengan penasaran. Yoga tersenyum samar. Jika dia tidak bisa meyakinkan Araf kalau pacar sang kakak itu masih hidup, dia hanya perlu menyampaikan tentang ini kepada Nai kan. Mungkin jika Nai mengetahui tentang siapa Chika dan bagaimana hubungan antara perempuan itu dengan Araf yang membuat keyakinan Nai untuk tetap menjadi istri pura-pura Araf goyah. Yoga pun menceritakan kalau dulu Araf dan Chika berpacaran. Keduanya sangat saling mencintai, sampai kemudian Chika kecelakaan, dan semua orang mengira jika perempuan itu sudah meninggal. Tapi Araf tidak percaya dengan kematian Chika. Makanya lelaki itu berusaha untuk mencari sang kekasih. Karena masih cinta banget sama Kak Chika, makanya Bang Raffi nolak perjodohan yang diatur Papa. Dan karena itu dia nikahin kamu buat menghindari perjodohan itu, ucap Yoga mengakhiri ceritanya. "Kamu cuma mau bilang itu aja sama aku?" tanya Nai yang masih tidak mengerti apa maunya Yoga dengan menceritakan masa lalu Araf. Lagi pula Yoga bilang Chika sudah meninggal kan? Terus kenapa? Nai harus bilang wow gitu.
Harus salto-salto sambil nangis karena tahu Araf pernah pacaran sama perempuan lain. Tidak, Nay bahkan sudah tahu kalau Cika merupakan mantan Araf. Walau dia baru tahu kisah lengkapnya tentang hubungan Araf dengan sang mantan, yang ternyata sudah meninggal. Setidaknya Nay tidak perlu galau karena artinya tak bakal ada kemungkinan jika Araf balikan dengan mantannya itu. Yang harus Nay lakukan adalah membuat Araf jatuh cinta kepada Kak Cika masih hidup dan aku ketemu sama dia kemarin di rumah sakit. Dia ada di sini, di Bandung. Dek, Nay membelalakkan matanya. Apa? Si Cika-Cika Bumbu masih hidup dan dia ada di Bandung. Hati Nay syok mengetahui fakta ini. Maksud kamu? Tanya Nay yang mendadak berubah gagap. Aku cuma mau ingatin kamu aja, karena sepertinya kamu harus siap-siap bakal ditinggal Bang Raffi. Karena aku yakin, setelah Bang Raffi tahu kalau Kak Cika masih hidup, dia pasti bakal ninggalin kamu dan balikan sama pacar tercintanya itu. Ucap Yoga saat sengaja memberi penekanan saat mengatakan pacar tercintanya. Sontak saja kedua bahu Nay merosot. Tubuhnya mendadak lemas memikirkan kalau hal buruk itu mungkin akan terjadi. Araf bakal kembali dengan sang mantan dan menceraikan Nay. Terus bagaimana nasib Nay nanti? Memikirkannya saja sudah membuat mata Nay berkaca-kaca. Dia ingin menangis karena baru juga jatuh hati kepada suaminya itu. Sekarang hatinya sudah potek. Melihat Nay yang sedih, Yoga dengan sikap mencuri kesempatan dalam kesempitan. Pemuda itu langsung memeluk Nay. Kamu tenang saja. Kalau Bang Raffi emang udah gak butuh kamu lagi, ada aku yang bakal selalu nerima kamu yang, ucap Yoga sambil tersenyum penuh arti.